Halo semuanya, kembali lagi di Filosofi Movie. Kali ini kita akan menceritakan tentang film yang berjudul Amundsen yang diangkat dari kisah nyata. Film ini mengisahkan seorang penjelajah kutub asal Norwegia, yaitu bernama Roald Amundsen. Ia dikenal sebagai orang pertama yang berhasil mencapai kutub selatan atau Antartika, serta orang pertama yang terbang di atas kutub utara. Dalam perjalanannya untuk menjelajahi kedua kutub tersebut, Amundsen harus menghadapi berbagai tantangan. Mari kita langsung masuk ke ceritanya. Kisah ini dimulai dengan tiga pria yang sedang mengendarai pesawat di atas hamparan es kutub. Malangnya, mesin pesawat membeku saat mereka terjebak dalam badai es yang sangat dingin. Akibat kecelakaan tersebut, salah satu dari mereka terluka parah. Sementara itu, Amundsen menyatakan bahwa mereka hampir tiba di tempat tujuan. Di tempat lain, Leon, kakak Amundsen, menyempatkan diri mengunjungi rumah adiknya karena mereka sudah lama tidak bertemu. Sayangnya, ia hanya bertemu dengan pacar adiknya, yaitu Bess. Keduanya pun berkenalan dan saling berbagi cerita. Leon mulai bercerita tentang masa kecilnya bersama Amundsen, yang menjadi awal ketertarikan mereka pada petualangan. Dulu, ayah mereka yang bekerja di kapal membawa pulang sebuah globe yang diterangi lampu. Amundsen kecil yang penasaran bertanya mengapa bagian utara belum dipetakan seperti wilayah lainnya. Sang ayah menjelaskan bahwa belum ada orang yang berhasil mencapai daerah itu, meski beberapa percaya ada daratan di sana. Karena rasa penasarannya, Amundsen mulai bereksperimen dan mencoba menyesuaikan diri dengan iklim dingin kutub utara dengan berendam dalam bak mandi penuh es. Selain itu, ia banyak mempelajari tentang kutub melalui buku-buku yang sering dibawa oleh ayahnya. Menurut cerita Leon, ayah mereka meninggal di lautan yang terjebak di ribuan mil dari rumah mereka. Beberapa tahun kemudian, ibu mereka juga meninggal karena sakit. Suatu hari, Leon dan Amundsen kecil menghadiri sebuah perayaan, di mana seorang penjelajah bernama Frid Nansen baru saja kembali dari ekspedisinya menjelajahi Greenland. Greenland adalah pulau terbesar di dunia yang tertutup oleh hamparan es. Sejak saat itu, keinginan mereka untuk melakukan ekspedisi di kutub utara semakin kuat. Kembali ke masa kini, Leon mengambil sebuah miniatur kapal dan melanjutkan ceritanya. Ia menceritakan bahwa adiknya bersama penjelajah Inggris berhasil melakukan ekspedisi ke kutub utara. Keberhasilan ini membawa mereka ke sebuah konferensi penjelajah di Inggris. Di sana, Amundsen berbagi tentang perjalanannya, termasuk pertemuannya dengan suku Inuit yang merupakan penduduk asli daerah tersebut. Namun, beberapa orang, termasuk seorang penjelajah Inggris bernama Robert, meremehkan cerita Amundsen. Setelah ekspedisi berakhir, Dr. Nansen, seorang penjelajah Inggris, mengumumkan akan diadakan sebuah perlombaan menuju kutub utara. Tujuan dari perlombaan ini bukan untuk menentukan siapa yang tiba lebih dulu, melainkan untuk melihat siapa yang bisa mengumpulkan informasi ilmiah terbanyak. Amundsen dan Leon merasa tertantang dan memutuskan untuk ikut serta dalam perlombaan tersebut. Mereka pun mulai mempersiapkan segala kebutuhan untuk ekspedisi, termasuk meminjam kapal besar dari Dr. Nansen. Setelah kapal dan semua perlengkapan siap, mereka mengadakan pertemuan dengan beberapa orang yang akan menjadi kru ekspedisi. Namun, salah satu kru datang terlambat dan memberikan surat kabar terbaru kepada Amundsen. Surat kabar itu memberitahu bahwa seseorang bernama Frederick Koch telah sampai di sana terlebih dahulu dan sedang melakukan eksplorasi. Mengetahui hal ini, Amundsen merasa semua persiapan mereka sia-sia, karena sepertinya tidak ada hal istimewa lagi yang bisa mereka temukan. Mereka juga menyadari bahwa berita tersebut akan membuat para investor enggan memberikan dana lagi. Amundsen yang kecewa kemudian mengurung di kamarnya. Saat itulah, peta dunia di atas meja jatuh, memberikan inspirasi untuk melanjutkan ekspedisi mereka. Dia menyampaikan idenya kepada Leon, dan menyarankan agar keberangkatan mereka dirahasiakan dari orang-orang Inggris, dengan tujuan menjadi yang pertama mencapai kutub selatan. 1 hari sebelum keberangkatan, Leon menyatakan bahwa ia tidak dapat bergabung dalam ekspedisi,
karena harus mencari dana tambahan dan mengelola hubungan dengan para investor yang sudah memberikan dana. Pada saat itu, Amundsen kembali menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan rencana ini, agar tidak diketahui oleh pihak Inggris sebelum mereka benar-benar mencapai wilayah selatan. Pada tanggal 9 September 1910 di pantai Madeira, Amundsen mengumpulkan seluruh kru dan mengumumkan bahwa perjalanan kali ini tidak akan menuju kutub utara, tetapi akan menuju kutub selatan. Dia juga menyampaikan bahwa Inggris saat ini tengah melakukan penjelajahan di kutub utara dan berencana untuk mengeklaim wilayah tersebut. Sementara itu, ekspedisi ini menjadi kesempatan emas bagi mereka untuk menjadi yang pertama mencapai kutub selatan. Setelah semua kru setuju, Amundsen akhirnya berpisah dengan Leon sambil memberikan surat keberangkatannya yang nantinya akan disampaikan kepada Inggris. Beberapa bulan kemudian, Leon pergi ke Inggris untuk menyampaikan surat tersebut. Penerima surat tersebut sangat terkejut dan melihat ekspedisi ini bukan lagi sekedar petualangan, melainkan sebuah perlombaan yang serius. Pada saat yang sama, Amundsen dan kapalnya berhasil mencapai wilayah Antartika atau Kutub Selatan. Mereka kemudian bergerak menuju truk paus untuk mendirikan kabin sebagai tempat penyimpanan logistik, serta sebagai tempat perlindungan dari suhu dingin yang ekstrim di Antartika. Setelah musim dingin berlalu, pada tanggal 8 September tahun 1911, mereka merencanakan sebuah eksplorasi dengan rute berjalan sepanjang 1.300 km. Namun di tengah perjalanan, badai salju besar datang dengan suhu yang sangat tinggi, yang membuat Amundsen terpaksa memerintahkan seluruh krunya untuk segera kembali ke kabin. Keesokan harinya, ketika cuaca membaik, mereka melanjutkan perjalanan melewati padang es yang sangat luas dan jalur tebing yang berisiko longsor. Dalam perjalanan itu, ketakutan mereka nyaris menjadi kenyataan ketika tiba-tiba terjadi longsor es, hampir membuat salah satu anggota kru jatuh ke dalam jurang. Beruntung orang itu masih mampu bertahan, dan anggota kru lainnya dengan cepat menyelamatkannya. Setelah melewati kejadian tersebut, mereka melanjutkan perjalanan hingga mendekati daerah pegunungan. Di sana mereka dapat melihat beberapa puncak gunung yang kemudian mereka namai sesuai dengan nama masing-masing anggota kru. Ketika hampir malam tiba, Amundsen meminta salah satu anggota kru untuk menyembelih salah satu anjing sebagai persediaan makan malam. Setelahnya, mereka bersama-sama menikmati makan malam. Pada hari berikutnya, mereka melanjutkan eksplorasi sambil mencatat semua rute yang dilewati dan menandai tempat-tempat istirahat mereka. Setelah berhari-hari melintas padang es yang tak berujung, akhirnya pada tanggal 14 Desember 1911, mereka mencapai tengah-tengah kutub selatan. Di sana mereka bersama-sama mengibarkan bendera Norwegia sebagai tanda prestasi mereka. Dua tahun kemudian, Leon dan Amundsen menghadiri konferensi geografi bersama para ilmuwan. Namun yang terjadi bukanlah penghargaan atas ekspedisi Amundsen, melainkan dia malah dipermalukan karena para ilmuwan lebih mengagumi Kapten Scott sebagai pahlawan. Padahal, Amundsen sebenarnya telah lebih dulu mencapai kutub selatan. Ternyata, Kapten Scott dan timnya melakukan ekspedisi susulan, tetapi mereka tidak berhasil kembali ke Inggris dan ditemukan meninggal di tengah perjalanan. Para ilmuwan Inggris meremehkan metode bertahan hidup Amundsen di Kutub Selatan, yang dianggapnya ekstrim karena melibatkan pemakanan anjing-anjing penarik kereta. Pada bulan Juli 1916, Norwegia memperlihatkan penghargaan atas kerja keras Amundsen dan mengucapkan terima kasih karena telah mengangkat negara mereka lebih maju daripada Inggris. Namun, di akhir pertemuan, ada yang menyarankan Norwegia untuk menandai Amundsen dalam perjalanan ke Kutub Utara, melewati arus utara yang belum pernah berhasil dilakukan oleh Inggris saat itu. Amundsen terkejut mendengar ini, terutama karena di sana juga ada seorang wanita bernama Kis. Awalnya, Amundsen ingin mendekatinya karena mereka sepertinya saling tertarik, tetapi situasinya sulit karena Kis datang langsung dari negaranya yang membuat sulit bagi Amundsen untuk menolaknya begitu saja. Akhirnya, Amundsen menyatakan kepada Kis bahwa dia akan selalu mengingatnya dan berharap Kis juga merasakan hal yang sama terhadapnya.
Misi tersebut akhirnya dimulai dengan kapal baru dan kru baru. Amundsen berangkat menuju jalur kutub utara yang telah ditetapkan. Perjalanan ini memakan biaya besar, dan Norwegia sangat berharap Amundsen berhasil mencapai kutub utara dengan kapal tersebut. Namun perjalanan mereka seringkali terhambat oleh es yang sangat tebal, sehingga mereka harus membersihkannya secara manual dengan bantuan kru. Di suatu malam, ketika sedang memeriksa keadaan, Amundsen terjatuh diserang oleh beruang kutub. Beruntungnya salah satu anggota kru berhasil menembak beruang tersebut sebelum benar-benar melukai Amundsen. Seiring berjalannya waktu, tiba-tiba seorang pria dari suku Inuit muncul bersama putrinya yang sedang sakit, memohon agar kru kapal membantu menyembuhkannya. Tanpa ragu, Amundsen dan rekannya segera berupaya merawat anak tersebut. Berkat persediaan obat yang mereka bawa, anak itu akhirnya pulih dengan cepat dan bahkan menjadi akrab dengan seluruh kru kapal. Selain itu, orang tua dari anak tersebut juga menyerahkan kakaknya agar keduanya dapat dibawa ke Norwegia untuk mendapatkan pendidikan. Amundsen menerima hal tersebut dengan antusias dan semangatnya bertambah ketika membayangkan dua anak itu bertemu dengan Kis di masa depan. Setelah 5 tahun berlalu, sejak dimulainya ekspedisi, Amundsen merasa yakin bahwa rute yang mereka tempuh dapat membawa mereka ke kutub utara. Meskipun begitu, mereka menyadari bahwa masih diperlukan beberapa tahun lagi untuk benar-benar mengeksplorasi seluruh wilayah kutub. Pada akhirnya, Amundsen memutuskan untuk menyerahkan posisinya kepada Wisting. Dia sendiri akan pergi ke Norwegia bersama kedua anak tersebut untuk menerima pendidikan, sekaligus merencanakan strategi lain agar dapat mencapai kutub utara dengan lebih cepat. Pada tahun 1923 di Alaska, Amundsen mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan rencananya untuk melakukan penerbangan eksplorasi di wilayah kutub utara. Dia juga menegaskan bahwa apabila rencananya berhasil dilaksanakan, maka misi tersebut akan menjadi salah satu momen paling bersejarah dalam sejarah dunia. Beberapa bulan kemudian, saat bertemu dengan Leon, Amundsen mendapati kekecewaan yang diungkapkan Leon. Adiknya telah memesan tiket 3 pesawat yang sangat mahal, dan lebih menyedihkan lagi, model ekspedisi yang telah mereka susun banyak digunakan oleh Amundsen untuk mendukung keuangan Kis, seorang wanita di London yang ternyata masih memiliki status sebagai istri orang. Leon meminta Amundsen untuk membatalkan pesanan pesawat tersebut karena kehabisan modal. Ditambah lagi kapal laut yang mereka tinggalkan sebelumnya telah disita oleh negara karena tidak memberikan hasil yang memuaskan. Dengan berat hati, Leon akhirnya memutuskan untuk menyerah dan tidak ingin lagi bertanggung jawab atas keuangan ekspedisi. Sejak saat itu, Amundsen berhasil mendarat di kutub utara, namun dia memutuskan untuk kembali demi keselamatan dirinya. Meskipun demikian, dalam hatinya masih ada kekecewaan karena belum sepenuhnya mengeksplorasi seluruh kutub utara. Setelah tiba di Norwegia, tim ekspedisi Amundsen disambut dengan antusias oleh masyarakat. Bahkan mereka mendapat kehormatan bertemu dengan Raja dan Ratu Norwegia dalam sebuah perayaan yang meriah. Bes juga hadir untuk memberikan ucapan selamat, dan Leon yang juga hadir berusaha memberikan selamat kepada adiknya dan mengajaknya berjabat tangan. Tetapi Amundsen saat itu mengabaikannya. Malam itu, ketika Amundsen dan Bes berada di tempat tidur, Amundsen membicarakan tentang seorang insinyur Italia yang berhasil merancang sebuah balon udara yang bisa digunakan untuk ekspedisi. Bes memberi semangat dan mengatakan bahwa Amundsen memiliki impian besar yang harus diwujudkan. Kemudian pada bulan Mei tahun 1926, balon udara tersebut diterbangkan menuju kutub utara. Ekspedisi balon udara yang dibuat oleh insinyur Italia dipimpin langsung oleh Amundsen pada tanggal 12 Mei. Mereka berhasil mencapai kutub utara. Setelah berhasil menyelesaikan misinya, Amundsen pulang dan terlihat sedang berbincang dengan kakaknya, yaitu Leon. Ternyata Leon sedang menulis sebuah buku dan mengajak Amundsen untuk ikut menuliskan pengalamannya terkait perlakuan kurang baik dari orang-orang Inggris yang pernah menghinanya. Amundsen merasa bahwa perlakuan tersebut tidaklah adil, dan dia berharap bahwa rivalnya Scott masih hidup untuk melihatnya meraih kesuksesan saat ini. Pertemuan untuk merayakan kesuksesan Amundsen sebagai penjelajah kutub terkemuka pada masa itu berlangsung.
Saat itu, Amundsen sempat bertanya kepada teman-temannya, apakah Bes hadir di acara tersebut. Namun ternyata kekasihnya itu datang. Di tengah-tengah pertemuan, mereka tiba-tiba mendapat pemberitahuan bahwa balon udara yang dibuat oleh Ember Automobil hilang saat melakukan penerbangan ke Kutub Utara untuk sebuah ekspedisi lain, sehingga misi pencarian segera dilakukan. Para peserta pertemuan mempertimbangkan untuk melaksanakan misi pencarian menggunakan pesawat. Namun mereka menyadari bahwa hingga saat ini belum ada yang berhasil menerbangkan pesawat ke Kutub Utara. Di dalam pertemuan, mereka bertanya kepada Amundsen apakah dia akan bergabung dalam misi tersebut, dan dengan keyakinan yang luar biasa, meskipun usianya sudah sangat tua, Amundsen menyatakan bahwa dia akan turut serta dalam misi tersebut. Sebelum berangkat ke Kutub Utara pada tahun 1928 dengan pesawat yang mengapung di lautan, Amundsen teringat masa lalunya saat mengikuti perlombaan kereta luncur anjing di Alaska dan saat pertama kali bertemu dengan Bes. Akhirnya, Amundsen terbang ke Kutub Utara bersama dua rekannya. Namun dalam adegan selanjutnya, terlihat baling-baling pesawat mereka mengalami kerusakan dan pesawat mereka pun jatuh ke dalam jurang. Setelah menerima kabar tentang kecelakaan pesawat Amundsen, Leon mengambil bola dunia yang pernah ditunjukkan ayahnya sewaktu kecil dan memecahkannya dengan kesedihan yang mendalam. Saat itu, Leon mendengar suara mobil di luar rumah dan ternyata itu membawa Bes. Bes melihat Leon dengan ekspresi sedih dan bertanya tentang apa yang terjadi. Leon kemudian menceritakan bahwa pesawat Amundsen jatuh di suatu tempat dan Amundsen menghilang. Leon sangat menyesal karena tidak dapat menghentikan adiknya ikut dalam misi tersebut, dan keluarga mereka pun akhirnya berpelukan dalam kepedihan. Selanjutnya adegan menampilkan Amundsen yang duduk setengah bangun bersama seorang rekannya, menunjukkan bahwa Amundsen telah menerima nasibnya dengan pasrah. Pada tanggal 18 Juni tahun 1928, Amundsen dipastikan hilang dan tidak pernah ditemukan jasadnya atau sisa-sisa penerbangannya hingga saat ini. Seiring berakhirnya film, cerita tentang Amundsen juga telah selesai. Yang bisa diambil dari film ini adalah keputusan yang teguh dan kerja keras tidak akan mengecewakan pada akhirnya. Jangan pernah menyerah meskipun mengalami kegagalan, seperti yang dialami Amundsen yang tetap gigih dalam usahanya mencapai Kutub Utara, meskipun mengalami beberapa kegagalan sebelumnya. Akhirnya dengan tekad yang kuat, dia berhasil menjadi orang pertama yang sukses menjelajahi kedua kutub utara dan selatan. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di video berikutnya.